I've been a Catholic for many years since I was born because my parents were Catholic, so I was born as a Catholic as well. But to be honest, I'm a newly mu'alaf, but I want to be more and more to be stronger, even stronger for my tauhid. Would you please give me any advice which is make me even stronger to be a good Muslim? I do thank you very much. MashaAllah. What's your name, brother? You said your name? What is your name, brother? Mantap, brother. Tepuk tangan, brother. The best, brother ni. The best. If I forgot to introduce myself, my complete name is Sri Hartono, but you can call me Hartono. I live in Solo and I am now a private worker. Thank you, sir. Hartono. I'd like to congratulate you, brother Hartono. Yeah. I'd like to congratulate you and welcome you to the religion of Islam. Yeah, mantap. I'd like to congratulate you and welcome you. Thank you, sir. MashaAllah, you have joined a community of 2 billion people. Every fourth person in the world is a Muslim. And the largest community which is practicing the religion is Islam. Alhamdulillah. You asked me the question that what advice can I give you so that you can be a better Muslim? First, I'd like to congratulate you and tell you one thing. Any human being who accepts Islam from a non-Muslim to Muslim and accepts Islam, our beloved Prophet said, all his previous sins are forgiven. Nah, ini yang menjadi irinya kita ya guys ya. Kita begitu terlahir Muslim, dosa udah bertumpuk guys, udah bertumpuk. Tapi enak ya. Jadi dibalik, ya tapi mereka nggak lupa dengan cobaan. Jadi ibaratnya gini kita teman-teman. Ya jadi perbedaan pandangnya gini. Kita hidup di dalam ajaran Islam dari mula-mula, dari masa kita kecil. Ada Kak Cicil. Waalaikumsalam. Kita hidup dari Islam mula-mula enak, ibadah enak, sholat enak, semuanya enak. Ya kan? Ya kan? Enak. Tentram dan damai. Tapi masalahnya, kita Islam dari kecil, dosa berjibun, bertumpuk. Ah itu. Tapi untunglah dalam Al-Quran menjelaskan dan bahkan hadis. Ini kalau kita satukan nih antara hadis dan Al-Quran. Isinya keampunan Allah jauh lebih besar daripada azab Allah. Percaya nggak? Keampunan Allah yang sediakan, bahwa Allah semudah itu dalam meminta maaf kepada Allah. Tapi kita masih lupa beristighfar. Itu lucu. Bahwa kalau kita mengumpulkan segala narasi tentang azab dan segala narasi tentang keampunan jauh lebih impact besar. Di mana Allah mengatakan ampunan itu bukan diberikan, telah disediakan. Paham nggak? Ampunan itu telah disediakan, tinggal ambil doang. Ini pungut nih. Wow, ini ambil nih keampunan. Jadi ketika udah dikasih keampunan, tinggal ambil kata Allah. Jadi menunjukkan bahwa ampunan itu nggak perlu minta baru dikasih, kagak ada. Udah disuguhkan, ambil. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Nih. Dikatakan dalam Al-Quran, ini innal muslimuna wal muslimina mana nih? Nah. Maka yang dikatakan Allah itu maha pengampun. Kenapa? Selama lu minta ampun dan tidak mendurhakai Allah, artinya tidak menyembah Tuhan selain Allah, tiap hari Allah ampunkan. Sebesar apapun dosanya kamu. Gitu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, apa yang dikatakan? Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimat wal hafidina furujahum wal hafidati waz zakirina katsiran waz zakirati 'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Adallah, disediakan oleh Allah bagi mereka itu keampunan. Jadi pertanyaan kita, kalau Allah itu apa ya kita bilangnya? Kalau bahasa kita sok keren ya. Nah, sok keren berarti Allah ya kayak layaknya manusia biasa. Apa layaknya manusia biasa bahwa Allah Ta'ala itu lu minta, lu harus ngemis keampunan baru dikasih? Nggak ada. Allah bilang,
Selama kamu berdosa, dan setiap manusia yang telah diberikan sifat ikhtiar memilih antara baik dan buruk rentan berdosa. Dan saat kemudian berdosa, balik kepadaku, pintu ampunan udah kusediakan. Jadi kalau ini adalah pintu ampunan, ini udah dibuka sama Allah nih. Pintu ampunannya bukan ditutup dan dikunci dan lu harus nyari kuncinya, kagak ada. Allah bilang, selama kamu bersalah beristighfarlah. Karena apa? Pintu ampunan udah dibuka kayak gini. Lu tinggal datang istighfar masuk. Kagak perlu tuh ngambil kunci. Tapi masih ada banyak manusia yang tidak mau beristighfar, itu lucu. Nah, perbedaan nih, yang muslim dari lahir numpukin dosa. Begitu udah numpukin dosa, udah istighfar banyak-banyak, maka akan meruntuhkan dosa dan akan diampuni oleh Allah. Oke. Sekarang kepada non muslim yang masuk Islam. Kita mengatakan enak banget, mereka dihapuskan dosanya mulai dari nol. Iya, kamu tahu nggak impact setelahnya? Ahli waris dicoret, mau lo? Ahli waris dicoret kayak mereka, ahli waris dicoret. Apa lagi? Belum lagi yang diinjak batang lehernya, ya kan? Belum lagi yang diuber-uber, diusir keluarga, tinggal makan Indomie dan segalanya. Cobaan datang terus menerus, menguji imannya. Belum lagi tercium di penciuman misionaris. Misionaris datang japri ke tempat dia. Kenapa lu murtad gini. Ini gua kasih harta bergelimang, gua beli itu lo. Diancam mau dibun-bun, benar. Makanya Allah ampuni. Jadi lu nggak usah mikirin dosa, lu mikiri setelah itu. Setelah itu apa? Cara bagaimana mengistiqamahkan antara iman lu dengan cobaan yang akan datang. Di mana lu akan diusir, di mana lu bakal didiskriminasi dan segalanya. Cobaan-cobaan yang akan datang itu bagaimana cara lu minimalisir. Udah pikirin itu, dosa lu udah diampuni. Jadi semuanya imbang. Kalau kita nikmat dalam ibadah, dosa bejibun. Kalau mereka tidak ada lagi dosa, tapi ujiannya bejibun, yang membuat mereka itu berpikir nanti antara masih tetap Islam atau balik ke agama yang dulu dengan kehidupan mereka yang melarat. Gitu ya. Insya Allah. Kita doakan mualaf-mualaf kita selalu dalam lindungan Allah dan diberikan keistiqamahan ya. Kita lanjut. The moment a person accepts the religion of Islam, we prefer call him a revert, because every child is born in Din al-Fitr, he is born as a Muslim, then he is influenced by his parents and his teachers, he becomes a non-Muslim. So when he comes back to Islam, the more appropriate word is a revert. In Bahasa, I think you say muallaf. In English we say revert. The advice I can give you, brother, is I would request you to read the Quran every day with understanding. First of all, you try and learn Arabic as a language if you can, but that will take time. You read the Quran every day in the translation, in the language you understand the best. If you understand English, read in English. If you understand Bahasa, read in Bahasa. Every day read the Quran with understanding. The Quran is the most positive book in the world. Nah, ini aku suka. Coba dengerin. The Quran is the most positive book in the world. Oke. Al-Quran kitab yang paling positif yang ada di dunia, kata Dr. Zakir Naik. Arti positif gini. Coba kamu cari di Al-Quran yang bapak berzina dengan kedua anaknya, ada nggak? Itu satu. Yang kedua, coba cari Al-Quran model-modelan kayak gini nih. 100 kulit khatan manusia nih. Coba baca di sini. Nah, di sini saat Daud ingin melamar putri raja. Ini Nabi Daud kita nih. Makanya benar apa dikatakan Al-Quran bahwa mereka itu rentan memfitnah para rasul-rasul Tuhan di dalam tangan-tangan jahilnya. Saul berkata kepada Daud, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin. Untuk putrinya tuh nggak butuh mas kawin, uang dan segalanya. Yang dia butuh apa? Selain 100. Ada yang seaneh-aneh kayak gini guys. Kulit khatan orang Filistin sebagai pembalasan. Ngeri kan? Untuk apa kulit nonot guys? Itu kan lucu ya. Makanya dikatakan kitab paling positif. Coba bayangin nih dibaca sama anak-anak.
Bapak, Daud itu kejam ya. Kenapa? Dia nyari kulit nunut manusia. Wah, nyari kulit nunut manusia, guys. Belum lagi di sini. Setelah itu Daud setuju. Setelah setuju ngapain? Daudnya kebablasan. Nyari. Nah, ini ngebun-bun 200 orang serta membawa kulit khatan mereka itu. Disuruh mas kawinnya 100. Nabi Daud kita difitnah memerangi 200. Setelah itu semuanya dipotong ujung nunutnya. Buat mas kawin kepada raja, kan lucu ya. Itu satu. Tapi kalau di Al-Quran nggak ada. Makanya Al-Quran itu dikatakan sebagai kitab, kalau kita bisa kita bilang ya, klarifikasi para rasul. Mau bikin tas sekali digosok jadi membesar. Kagak ada yang menjadiin cincin, menjadiin sate kali. Rajanya bikin sate nonot, ternyata tahu ya. Kagak ada yang tahu ya. Makanya dikatakan sekarang gini teman-teman, sistem pikirnya, coba kalian pikirin ya. Ketika ayat-ayat kayak gini ada dalam satu kitab suci, seharusnya mereka itu kalau mau berpikir, mereka itu akan berpikir saat mereka membandingkan ya. Al-Quran nggak ada tuh kisah-kisah yang aneh di dalamnya, nggak ada. Kisah-kisah di dalamnya seputar dunia klarifikasi para rasul. Contoh, Al-Quran begitu banyaknya rasul yang ada di Islam, ya, ribuan rasul yang ada di Islam dan ribuan nabi yang ada di Islam. Pernah nggak semuanya diceritain? Nggak ada. Yang diceritain oleh Allah hanyalah orang-orang yang kena fitnah oleh tangan jahil manusia sebelumnya, sebelum era datang Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang diceritakan? Diceritakan bahwa, contoh, ketika Ismail dalam kitab mereka menuliskan bahwa lakunya seperti keledai liar. Nih contoh, ini fitnahan terhadap Nabi Ismail kita nih. Nih, lakunya seperti keledai liar. Ini Nabi Ismail nih. Kitab Kejadian 16:12. Ini Nabi Ismail kita nih. Nih, selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau akan mengandung seorang anak, akan melahirkan seorang anak laki yang akan kau namai dia dengan Ismail. Oke. Seorang laki yang lakunya seperti keledai liar, demikian nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang tuh. Dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya dia akan menentang semua saudaranya. Kan lucu ya. Ini info aneh apa lagi buat seorang ibu. Ini seorang ibu nih, ini nih. Kejadiannya itu gini. Seorang ibu nih ya, seorang ibu lagi nyantai tuh ibu-ibu. Tiba-tiba datang malaikat ngasih tahu. Seharusnya kan malaikat ngasih tahu yang bikin seneng dong, ya kan? Malaikat tuh kalau ngasih tahu pasti yang bikin seneng. Selamat ya, nanti akan ada bayi lahir daripadamu. Iya, dia nanti kalau sekolah ranking 1, tepuk tangan. Nanti dia kalau seandainya lomba lari juara 1, tepuk tangan. Kalau 17 Agustus itu anak lomba makan kerupuk ya. Orang udah makan 1, dia makan 1 plastik. Masih oke, 1 karung dia makan. Ini kagak ada. Bayangin ibu-ibu, nih kalian nih. Selamat ya, lu akan ngelahirin seorang anak. Ya, terus namanya siapa? Ismail. Anak lu nanti kayak keledai liar. Kira-kira mereka baca neliti gak sih kitabnya ngomong apa? Paham gak maksud saya? Bu, ya, selamat ya. Ya, berita gembira nih. Kenapa? Lu akan punya anak. Wih, senang. Terus anak gue gimana? Penasaran dong. Spill dong. Tolong dong, kasih tahu trailer apa? Spoiler dong. Yaudah, gue kasih tahu. Anak lu nanti lu namain Ismail. Wih, mantap namanya ya. Ismail, il itu Tuhan. Isma, ya. Isma itu yang didengarkan Tuhan. Oke? Dibikin naik turun emosinya agar. Naik turun emosinya benar. Gar, ya, kenapa? Nami Yunggar, ya kan? Kenapa Gar? Nih, gua malaikat nih. Kenapa kalau lu malaikat? Gua mau kasih tahu nih. Kasih tahu apa lu? Lu kan sering berdoa dan meminta anak. Iya, kenapa?
Gua kasih lu anak. Dari siapa? Dari Tuhan. Weh, seneng. Layang di udara nih agar di udara ya kan seneng. Ya. Dan lu harus menamai itu anak Ismail. Il itu artinya Tuhan, Isma itu didengar. Artinya didengar Tuhan. Weh, tepuk tangan agar. Keren ya, keren. Terus spoiler dong. Anak gue gimana? Spoiler dong. Gue pengen tahu nih anak gue gimana. Anak lu pokoknya keren dah. Udah kasih tahu aja gimana. Udah kasih tahu aja anak lu gimana. Udah nggak usah, lu nggak perlu dengar. Udah kasih tahu. Spoiler. Kalau ibu-ibu dikasih tahu anaknya kalau 17 Agustus lalu juara 1, weh dapat kulkas. Senang, bahagia tuh ibu-ibu. Anaknya kalau sekolah ikut pelajaran matematika juara 1, tepuk tangan. Ini kagak ada. Anak lu nanti seperti keledai liar, anjay mabar. Panik dong ibu itu. Nih anak lu katanya nih. Nih anak lu nanti bagaikan keledai liar. Nah, di mana? Dia akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Itu gimana perasaan Agar? Gimana perasaan Agar? Gimana perasaan Agar? Kalau kayak gitu kagak usah gue lahirin dah tuh anak. Bikin repot, bikin susah aja itu anak. Itu kan lucu ya. Ngelus dada. Lu udah senangin gue, lu ngasih produk gagal lagi buat kan lucu. Nah makanya dikatakan bahwa Al-Quran kitab paling positif. Lalu kalau Al-Quran tentang Nabi Ismail ngomong apa? Agar kemudian bisa ditiru. Pertama, Al-Quran ngasih tahu Al-Maryam 54. Nih. Wahai Muhammad, ceritakanlah kembali kisah Ismail kepada mereka. Sesungguhnya dia adalah orang yang benar janjinya Rasul dan Nabi. Jadi diceritakan bahwa Nabi Ismail itu bukan anak yang sembarangan. Yang diberikan kepada Hagar adalah merupakan seorang Rasul yang janjinya pasti. Maksudnya sadiqul wa'di itu bagaimana? Orang yang lebih mementingkan Allah Subhanahu wa taala dibanding dirinya sendiri. Jadi ketika ayahnya diuji, wahai Ibrahim, di mana yang lebih kau kasihi? Aku sebagai Tuhanmu atau anakmu yang sudah lama engkau minta tidak aku berikan dan hari ini ku berikan, dan sekarang kau harus menumbalkan, yang mana yang lebih kau mau? Ya aku lebih milihmu ya Allah. Dibawalah Ismail. Wahai Ismail, sekarang gini, mana yang lebih kau pentingkan? Engkau baru lahir nih. Nyawamu atau aku? Ya kamu lah ya Allah. Makanya dikatakan sadiqul wa'di. Dia menepati janjinya bahwa dia sebagai Rasul, bahwa dia adalah orang yang lebih mementingkan Tuhan daripada nyawanya sendiri. Padahal itu bukan tentang domba yang diganti manusia diganti kibas, bukan. Hanya pengujian iman. Semata-mata Allah menguji iman Abraham. Pilih Tuhan atau dunia. Siapa? Dunianya Ibrahim, Ismail. Oke, yang mana yang kau pilih? Engkau ya Allah. Siap aku korbankan ini anak. Tanya kepada anak. Wahai anakku, ya, mana yang lebih kau pilih? Nyawa apa Tuhan? Tuhan lah, nggak apa-apa. Silakan nyawanya kasih aja. Kan gitu ya. Itu kalau dalam Al-Quran. Jadi dapat disimpulkan bahwa datangnya Nabi Muhammad ngasih tahu kejadian sebenarnya para rasul yang mereka fitnah dalam kitab mereka. Belum lagi Daud nyari 100 kulit nonot. Nah, belum lagi nanti kejadian Ismail dikasih tahu ke emaknya, woi, emak Ismail ya, nanti anak lu namanya Ismail. Ya, wih seneng dong. Sifatnya gimana nih? Sifatnya kayak keledai liar. Mati tuh. Sok batin. Emosinya naik turun guys. Emosinya naik turun. Wah ngadi-ngadi nih malaikat. Katanya ngasih berita gembira. Astagfirullah. Katanya ngasih berita gembira ya, tapi malah tidak mengembirakan sama sekali ya. Oke kita lanjut ya. Kita lanjut lagi guys. Mana dia? Nih. Berarti kita udah tahu ya bahwa Al-Quran itu sifatnya positif agar kemudian bisa ditiru. Kita melihat suri tauladan daripada Nabi Ismail, sabar dan lebih mementingkan Tuhan daripada nyawanya sendiri. Ya agar kita bisa niru.
melihat Nabi Muhammad dengan akhlakul karimahnya, ya agar bisa kita tiru. Melihat Nabi Lut yang bagaimanapun ya, artinya mengajarkan kita pantang menyerah dengan kondisi umat yang kalau kita udah pasti menyerah. Nah, tapi Nabi Lut tetap datang menyuarakan, woi jangan Yanto sama Yanto, telah disediakan kepada kalian Yanti, masa kalian milih Yanto? Gini. Telah disediakan kepada kalian Tini, jangan kalian milih Tono. Tapi tetap sampai ada malaikat datang kepada Nabi Lut pun mereka bernafsu. Mereka itu ingin menghajar pemuda tersebut. Arti menghajar di sini ya you know lah, ya kan? Ketika setelah itu ternyata pemuda itu adalah malaikat ngasih tahu kepada Nabi Lut, wahai Lut, silakan engkau bawa istri-istrimu, engkau bawa anak-anakmu keluar dari kampung ini karena Sodom dan Gomora akan diazab oleh Allah. Saat Lut memberitahukan, ternyata istrinya membocorkan rahasia, sehingga larilah orang semua kaum Sodom pergi ke rumahnya Lut, dan Lut telah meninggalkannya dan negeri tersebut diazab. Untuk mengajarkan kita apa? Pantang menyerah, sabar. Jadi ada yang bisa kita tiru. Nah ini kalau dibaca anak-anak 100 kulit nonot manusia. Maksudnya ini kulit nonot mau dibuat apa? Pernak-pernik nih. Mau dibuat apa ini kulit nonot? Pernak-pernik. Aneh-aneh ya. Lanjut. Proclamation to humanity. It is the future world constitution. It is the fountain of mercy and wisdom. It's a guide to the erring. It's a warning to the heedless. It's assurance to those in doubt. It's a solace to the suffering. And it is a hope to those in despair. So number one, I'd request you, brother, that you read the Quran every day with translation. Whether it be 1 hour, if 1 hour is difficult, read at least half an hour, every day with translation. Number two, see to it that you offer salah every day, which you may be doing. Yang paling penting, sedosa apapun kalian, sependosa apapun kalian, tetaplah sholat. Oh kalian mabuk-mabukan, ya tetaplah sholat. Karena sholatlah yang kemudian nanti mengubah hidup kalian dari hal yang buruk menjadi hal yang lebih baik. Sedosa apapun tetaplah sholat, teman-teman. Mantap, itu yang paling penting tuh. But try and memorize the meaning of those surahs, those verses of the Quran which you recite in the Salah. First Surah Fatiha, then maybe Surah Ikhlas, the Kul, whatever surahs you recite in the Salah, please memorize the meaning. So when you are reading your Salah, while you are reciting the Arabic part, also recollect the meaning and concentrate on the meaning. So once, and try and develop as much as khushu in your salah. The more khushu you develop, the more you will get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So read the Quran with understanding, read and memorize the meaning of the verses which you recite in the salah. And besides the 5 times salah, if you can also read the tahajjud, that is the night prayer, Qiyamul Layl, you will get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, and the Salatul Duha. And get attached to an Islamic organization in Solo, in Surakarta, so that you're in touch with them. And if you have any difficulties, play in touch with people who are knowledgeable. Have friends who are good practicing Muslims. Inshallah, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that you come closer to Allah subhanahu wa ta'ala, and I pray that you spread this Islam to your other family and other friends. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may He grant you Jannat al-Firdaus. Thank you very much, sir. Would you please just quick another question, sir? Just a quick another question, please. I've been afraid, am I got sinful when my mom or my parents ask me to escort them to the... Keren juga pertanyaannya. Kalau ketika kemudian saya mu'alaf, saya masih punya keluarga, ibu dan bapak yang masih Kristen, dosakah saya kalau mengantarkannya ke gereja dan menjemputnya ke gereja? Nah, keren nih, mantap. The church and pick them up. Thank you.
I've been afraid about that. The brother asked a good question, and that question is asked by many reverts, that is he sinful when his parents ask him to escort them to the church and get them back? Allah says in the Quran, in Surah Luqman, chapter number 31, verse number 14 and 15, you have enjoined on the human beings to be kind to their parents. In travail upon travail did the mother bore you, and in years twain was the weaning. But if your parent strives and struggles to ask you to worship somebody else besides Allah, do not obey them, but yet live with them with love and companionship. Allah repeats the message in Surah An-Kabut, chapter number 29, verse number 8. We have enjoined on the human beings to be kind to their parents. But if your parents ask you to worship somebody else besides Allah, do not obey them. So the golden rule is that for those who have reverted, even if your parent is a non-Muslim, your mother is a non-Muslim, father is a Muslim, generally you have to obey them. You have to be kind to them. You have to be good to them. Except if they ask you to do something which is against Quran and the Hadith. If they ask you to do something which is against Allah and His Rasul, their teachings, that is the only time you don't have to obey. Because they are your parents. You have to obey them unless, suppose they tell you, son, have alcohol. That time you can say, sorry mother, I can't obey you because Allah says in the Quran, Surah Ma'idah, chapter 5, verse number 90, don't have alcohol. You can go step further. Mother, father, even you don't have alcohol. It's mentioned in the Bible. In the book of Proverbs, chapter number 20, verse number 1, do not be drunk with wine. It's mentioned in the book of Ephesians, chapter 5, verse number 18, that strong drink is raging. Whoever is deceived is not wise. So, mantap. Tapi jangan juga ya, karena apa namanya itu ya? Udah kita convert to Muslim, begitu kita convert to Muslim, kita coba ini orang tua ya, ngasih Bible ke orang tua. Oh, ngajak ribut tuh. Dikiranya kita ngajak ribut nanti ya. Gini teman-teman. Kalau seandainya ini ajaran Islam ya, seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-Luqman ya, yaitu berbuat baiklah birrul walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tua kamu. Di situ kan nggak dibilang birrul walidaini ingkana musliman, nggak ada kan, nggak ada kaitan muslim. Yang namanya orang tua wajib kamu hormati. Oke. Jadi mau apapun agamanya dia. Karena dalam kemanusiaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Allah sangat menghormati kemanusiaan. Bentar lagi akan kita bahas. Oke teman-teman, sebelum itu kita baca ini dulu dah. Kita baca sesuatu yang kayaknya seru kalau dibaca deh. Ini kita baca ini ya. Coba baca di Matius 10:34. Ya kita baca aja nih ya. Kita nggak jelasin apa-apa ya. Baca ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Lanjut. Kita baca doang ya, baca. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Baca doang ya, baca doang. Baca doang. Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Baca doang ya. Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Kita baca doang ya. Ingat, kita baca doang. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki ataupun perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Tepuk tangan. Baca doang ya. Baca doang. Ingat, kita cuma baca doang ya. Nah, nanti dibilang tafsirin. Enggak ada. Kita baca doang. Kayaknya seru ya kalau dibaca lagi ya. Nah, jadi penjelasannya kepada kalian teman-teman, saya nggak jelasin Bible tadi. Saya cuma baca tadi yang ada di Bible ya. Nah, baca doang. Kayaknya seru ya dibaca lagi ya teman-teman. Oke, sekali lagi bang. Ada yang ngomong. Apa? Bang, sekali lagi bang. Apa? Bang. Iya bang.
Sekali lagi bacanya bang. Oke, baca lagi ya. Oke, baca bareng-bareng ya. Oke, siap. Kita baca nih. Nih. Kejadian mana tadi? Mana dia? Nih, Matius 10 mulai dari 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki ataupun perempuan lebih daripada aku, dia tidak layak bagiku. Baca doang ya. Nah, kalau kita di dalam Islam, nah itu nggak tahu ya, itu cuma satu tulisan yang kita lagi baca ya, ambil kesimpulan sendiri ya. Nah, kalau kita di dalam Islam diajarkan, contoh Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Baqarah 224 ya, jangan engkau bawa namaku untuk mengadakan permusuhan di muka bumi ini. Maka ciptakanlah kedamaian, kata Allah. Jangan sampai nanti kalian bertemu Islam, demi Allah, di atas nama Allah, maka leher kalian harus halal darah kalian. Gak ada. Allah hanya mengatakan persempit jalan mereka untuk menyebarkan ajaran mereka. Kalau memang pemerintah sudah setuju untuk membangunkan rumah ibadah, maka dukung mereka dan jangan ganggu, maka haram mengganggu ibadah mereka. Itu ingat. Ya, jadi berbicara tentang kafir zimmi dan kafir harbi, kalau seandainya dia hidup di Indonesia dengan mayoritas muslim, otomatis harus mengikuti undang-undang yang sesuai dengan muslim. Nah, ketika muslim tidak ingin agama minoritas menjadi mayoritas, sama seperti di negara Kristen tidak ingin Islam menjadi mayoritas, semuanya itu berlaku sama. Jadi cara kita menyikapi gimana Bang Daman? Andaikan mereka itu bangun rumah ibadah, kalau seandainya sudah ada izin daripada pemerintah di tanah mayoritas, maka kita mayoritas wajib menghormati dan mensyariatkan mereka, ya udah dilarang untuk menyebarkan ajaran. Sama kayak di negara yang mayoritasnya Kristen, dilarang menyebarkan ajaran, yaitu dilarang mengajarkan agama kepada orang yang telah beragama. Yaitu mereka harus sepakati. Kalau seandainya telah disetujui oleh pemerintah, kita wajib menghormati ibadah mereka. Rasulullah SAW, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada sebuah gereja, Rasulullah pernah menitipkan surah, saya lupa nama gerejanya, entah gereja Santo Ariana, entah apa namanya, saya lupa. Pokoknya keren nama gerejanya. Kepada gereja tersebut, Rasulullah memberikan satu surat jaminan daripada umat Islam untuk mereka beragama, untuk mereka beribadah. Rasulullah sendiri nih yang ngasih jaminan keamanan daripada umat Islam untuk mereka beribadah. Karena apa? Gereja tersebut kebetulan adalah gereja kuno yang telah lama dibangun, dan gereja itu selalunya mereka jadikan tempat ibadah. Dan Rasulullah tidak menggugat karena masih ada Kristen ataupun masih ada Nasrani di kaum tersebut, di mana mereka Nasraninya bukan hasil daripada menyebarkan, tapi mereka adalah Nasrani yang dahulunya di situ udah Nasrani dan mereka enggan memeluk Islam. Rasulullah menjamin keamanan mereka, bahwa umat muslim tidak boleh menzolimi mereka dan harus berbuat baik terhadap mereka layaknya manusia biasa. Nah, begitu juga saat kepada orang tua. Dalam keagamaan kita tidak patut bertoleransi, tapi dalam kemanusiaan kita wajib bertoleransi. Jangan kalian pandang orang yang bukan seagama dengan kalian layaknya binatang. Itu tidak diizinkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah memandang mereka ya layaknya manusia. Mereka lapar ya kasih makan, mereka sakit ya obati. Tapi kalau dalam hal menyekutukan Allah, itu harga mati, dan itu kita tidak boleh ikuti dan tidak boleh mendukung. Jadi soal kebaikan dan toleransi itu berbicara tentang kemanusiaan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ya kalau kita di ajaran Islam mengajarkan tunduk dan patuh kepada Allah, bahwa Allah saja punya sifat yang namanya rahim. Apa itu rahim? Mencintai makhluknya, baik menyembahnya ataupun tidak menyembahnya. Maka patutlah kita menyikapi kejadian hari ini, yaitu kalau seandainya kalian punya keluarga yang murtad, maka cara kalian nyikapi, kalian adalah kunci di mana Allah menitipkan kalian yang mampu membawa dia kembali ke jalan Allah. Pertama, jangan benci dia. Karena efek daripada kalian membenci dia, maka akan tertutup peluang komunikasi. Karena kalian benci dia, dia pasti akan membenci Anda. Maka komunikasi yang tadinya hangat menjadi panas.
dan putus. Putusnya silaturahmi sama dengan putusnya informasi Islam terhadap itu orang dan kembali kepada Islam. Maka membenci seorang murtadin bahkan daripada keluarga sendiri itu bukanlah hal yang baik. Karena hal yang baik adalah pintar dalam menyikapi. Ketika dia murtad, namanya juga manusia, dia telah memilih sesuatu yang versi dia benar. Kita ketika kayak lagu Mangu, aku kau menggenggam, aku menadahnya, anjay mabareng kan? Kita dapati pacar kita tadinya Islam sama berdoa tiba-tiba murtad. Waduh, gimana nih kita mau nikah sama dia? Kalau kamu memang mencintai dia, jangan benci, jangan putusin. Bangun komunikasi. Tetaplah berkomunikasi. Pelan-pelan berapologetik, ajarkan Islam yang benar kepadanya hingga dia memiliki pikiran untuk kembali ke Islam. Begitu juga kita adalah seorang mualaf dan memiliki seorang ibu yang masih murtad. Jangan tutup komunikasi dan jangan benci. Suatu saat itu ibu akan penasaran dengan sifat baik kalian dan bertanya apa yang diajarkan di Islam dan kemudian kita ajarkan. Kemudian kita kasih. Tapi kalau kita membenci seseorang murtadin yang ada di dalam rumah kita, maka kita seakan-akan menutup kebenaran yang akan seharusnya dia terima dan kembali ke ajaran yang benar. Di cara kita menyikapi, yaitu dengan cara tidak pernah menutup yang namanya pintu komunikasi. Oh, soal ibu disuruh ajak antar ke gereja, ya udah. Anda sebagai anak ya anterin. Suruh jemput ya Anda sebagai anak anterin dan jemput, selesai. Bukan berarti setelah Anda menjemput Anda akan murtad, bukan kan? Tapi menunjukkan kepadanya bahwa inilah Islam dengan islahnya, inilah Islam dengan kedamaiannya. Pelan-pelan ketika mulai hatinya terbuka dengan pandangan ternyata anakku setelah muslim jauh lebih berbakti, maka dia akan bertanya, apa yang membuatmu seperti ini nak? Maka di situ kita jelaskan bahwa Islam mengajarkanku untuk berbuat baik kepada Anda. Selesai masalah. Dan akhirnya pelan-pelan Allah bukakan pintu hatinya dan dia insya Allah sekeluarga bakal jadi muslim. Amin amin ya rabbal alamin. Yang di YouTube, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, buat teman-teman sekalian, berhubung udah maghrib, yuk kita tutup yuk sore kita hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha. Kita ketemu sore besok ya. Jazakallah Kak Anissa. Karena udah maghrib. Kita ketemu sore besok di Al-Mandiki Reaction ya. Karena yang tadi udah kena tombak tepat di kepala teman-teman ya. Oke, terima kasih. Jazakallah. Saya akhiri dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kelaparan soalnya mau masak nasi.